Baik, kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan part 1 teori pengenalan mikrotik. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, memperkenalkan dalam memberikan gambaran tentang router OS dan router boot. Yang kedua, mempelajari dan memahami mikrotik router, konfigurasi, maintenance, dan dasar troubleshooting. Yang tiga, mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik Certified Network Associate. Mikrotik didirikan pada tahun 1996 dan setahun kemudian untuk pertama kalinya mengeluarkan operasi sistem yang bernama Operator OS yang dapat diinstal pada komputer atau PC. Di tahun 2002, mikrotik router boot pertama kali dirilis, dan di tahun 2006, mikrotik Ethernet pertama kali diperagakan di Republik Ceko, sedangkan di Indonesia pertama kali dihadiri oleh 2.500 peserta, diadakan pada tahun 2015. Untuk lokasi pusat mikrotik sendiri berada di Latvia, yang berada di Eropa Utara, yang merupakan produser router software dan hardware. Mereka mempunyai moto Routing the World dan produk mikrotik dan router boot banyak digunakan oleh ISP, perusahaan, dan personal. Mikrotik router OS merupakan operasi sistem yang digunakan sebagai pendukung router boot hardware. Jadi mikrotik ada dua, berupa router X yang dapat diinstal pada IC, yaitu atau router boot secara hardware. Router boot sendiri berbasis Linux dan bisa diinstal di PC maupun pada virtual machine. Fitur-fitur pada router OS full support Wi-Fi support, routing very well, routing ini didukung BGP, OSP, RIP, serta dapat digunakan sebagai DHCP, open maupun hotspot. Router OS release dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah buffer only, yaitu ada perbaikan dari bug-bug yang ditemukan tanpa adanya penambahan fitur baru. Lalu ada current stable, sama seperti bandfix only, namun ada penambahan fitur-fitur baru. Sedangkan release candidate merupakan router OS yang berupa testing, di mana proses perancangan untuk perbaikan fitur-fitur yang akan datang. Oke, selain mikrotik OS, mikrotik juga mengeluarkan mikrotik router boot. Router boot menggunakan boot and hardware yang menggunakan router sebagai sistem operasinya. Tersedia dari low-end hingga high-end router, dan ready to use and custom router boot. Artinya kita tinggal menggunakan router boot sebagai hardware HP kita.
Tapi pada router board memiliki sistem tertentu. Jika kalian melihatnya, kalau kalian lihat di belakangnya berarti dilakukan dengan USB. Bila bagian belakang ada huruf advance, artinya biasanya digunakan level 4 ke atas. Bila ada high performance, artinya memiliki prosesor yang lebih tinggi. Bila ada huruf K di belakangnya, berarti artinya dilengkapi dengan Gigabit Ethernet. Bila ada huruf N, berarti ada support. Bila ada huruf D-nya, dia udah super cukup. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jumlah prosesor yang instalasi OS. Atau memperhatikan tabel berikutnya. Ada MIPS BE, ada X-MIPS METS, ada TILE, maupun ada PPC. Dia dibedakan berdasarkan jenis prosesor. Untuk instalasi router X, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama, via CD-ROM atau USB flash disk. Ya, kita dapat menginstal Charles ISU dari router X melalui CD-ROM maupun USB. Untuk akses ke router sendiri atau router board, kita dapat menggunakan 3 media. Yang pertama adalah menggunakan kabel serial atau kabel konsen. Yang kedua, kita bisa menggunakan kabel Ethernet. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan akses menggunakan WiFi. Akses ke router sendiri, kita dapat menggunakan aplikasi Winbox, atau kita bisa menggunakan aplikasi putih sebagai pengganti Telnet ataupun SSH, dan juga menggunakan web browser ya. Ini contoh apabila kita mengakses MikroTik menggunakan Winbox, di mana default IP plan-nya pada Winbox adalah 192.168.88.1, user admin, passwordnya kosong. Oke, sekian saja pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan bersatu teori pengenalan MikroTik. Bye-bye.